Kali ini kita akan membahas tentang seseorang yang sangat keren di dunia investasi, James P. O'Shaughnessy. Dia adalah seorang investor, penulis, dan pengusaha sukses dari Amerika Serikat. Bayangkan, dia seperti seorang guru dalam dunia saham yang telah membantu banyak orang memahami cara berinvestasi dengan lebih cerdas. James lahir pada 24 Mei 1960 di Saint Paul, Minnesota. Sejak kecil, dia sudah tertarik pada pasar saham. Bahkan, dia pernah mencatat secara manual data perusahaan-perusahaan besar di indeks Dow Jones Industrial Average atau DJIA. Bayangkan betapa tekunnya dia waktu itu. Setelah lulus kuliah, dia mulai bekerja di bidang investasi dan akhirnya mendirikan perusahaan sendiri. Salah satu hal paling menarik tentang James adalah teknik investasi yang dia gunakan. Alih-alih mengandalkan firasat atau tren sesaat, dia menggunakan data dan analisis sistematis untuk membuat keputusan investasi. Berikut adalah beberapa teknik utama yang dia ajarkan. Pertama, menggunakan data historis. James percaya bahwa sejarah seringkali berulang di pasar saham. Oleh karena itu, dia menggunakan data historis selama 52 tahun, dari 1951 hingga 2003. Untuk menganalisis strategi investasi. Dengan melihat pola-pola masa lalu, dia bisa memprediksi mana yang mungkin berhasil di masa depan. Contohnya, saham dengan harga murah, misalnya rasio price to sales rendah, cenderung memberikan hasil yang baik dalam jangka panjang. Dan saham dengan dividen tinggi seringkali lebih stabil dan cocok untuk investor pemula. Kedua, pendekatan kuantitatif. James adalah ahli dalam analisis kuantitatif, yaitu menggunakan angka dan statistik untuk memilih saham. Dia menggunakan komputer untuk menganalisis ribuan saham dan menemukan pola-pola yang tidak terlihat oleh mata manusia. Contohnya, dia menggunakan price to sales ratio atau PSR untuk menemukan saham yang murah tetapi memiliki potensi besar. Dan dia juga melihat momentum harga, yaitu relative strength, yaitu saham yang sedang naik daun dan kemungkinan besar akan terus naik. Ketiga, strategi multifaktor. Salah satu kontribusi terbesar James adalah strategi multifaktor. Alih-alih hanya melihat satu faktor saja, seperti harga murah atau dividen tinggi, dia menggabungkan beberapa faktor untuk meningkatkan hasil investasi. Contohnya, membeli saham dengan PSR rendah atau murah tetapi juga memiliki momentum harga positif, dan menggabungkan profitabilitas perusahaan atau return on equity dengan harga murah untuk mendapatkan saham yang berkualitas. James menggunakan strategi multifaktor dengan melihat berbagai rasio dan indikator untuk mengevaluasi saham karena setiap rasio atau indikator memiliki kekuatan dan kelemahan. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, price to sales ratio atau PSR. Kekuatannya, PSR mengukur harga saham terhadap pendapatan perusahaan. Ini lebih stabil dibandingkan rasio lain seperti price to earning atau PE karena pendapatan jarang negatif. Saham dengan PSR rendah cenderung memberikan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Kelemahannya, tidak semua perusahaan dengan PSR rendah memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Beberapa mungkin memiliki masalah fundamental. Kedua, price to earning ratio atau PE. Kekuatannya, PE adalah salah satu rasio paling populer untuk menilai apakah saham dihargai secara wajar. Saham dengan PE rendah seringkali dianggap murah dan memiliki potensi untuk memberikan hasil yang baik. Kelemahannya, laba bisa sangat fluktuatif, terutama selama periode ekonomi yang tidak stabil. Saham dengan PE tinggi seringkali dihargai berlebihan atau overvalue dan kinerjanya buruk dalam jangka panjang. Ketiga, price to book ratio atau PBV. Kekuatannya, PBV sering digunakan untuk menilai apakah suatu saham dihargai secara wajar. Saham dengan PBV rendah biasanya dianggap undervalue. Kelemahannya, nilai buku atau modal mungkin tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari aset perusahaan, terutama untuk perusahaan dengan banyak aset intangible. Keempat, dividend yield. Kekuatannya,
Dividen yield tinggi seringkali memberikan pengembalian yang stabil, terutama dalam pasar yang volatil. Dan dividen mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas yang konsisten. Kelemahannya, perusahaan dengan dividen yield tinggi mungkin memiliki pertumbuhan yang lebih lambat. Tidak semua perusahaan membayar dividen, sehingga strategi ini tidak berlaku untuk semua saham. Kelima, indikator relative strength atau RS. Kekuatannya, RS mengukur performa harga saham terhadap saham lain dalam pasar. Saham dengan RS tinggi cenderung melanjutkan tren positif mereka dalam jangka pendek hingga menengah. Kelemahannya, RS memiliki risiko tinggi karena saham dengan momentum tinggi rentan terhadap koreksi tajam. Strategi ini bekerja lebih baik ketika dikombinasikan dengan rasio fundamental lainnya. Setelah pensiun dari dunia investasi, James tidak berhenti berkarya. Pada Januari 2023, dia meluncurkan proyek baru bernama O'Shaughnessy Ventures, sebuah perusahaan yang fokus pada inovasi kreatif seperti teknologi AI dan media digital. Salah satu investasi utamanya adalah di Stability AI, perusahaan yang mengembangkan teknologi AI generatif. Untuk kamu yang baru mulai belajar investasi, ada beberapa pelajaran penting dari James yang bisa langsung kamu terapkan. Pertama, jangan takut memulai. Investasi tidak harus dimulai dengan uang besar. Yang penting adalah konsisten dan disiplin. Kedua, gunakan data bukan emosi. Jangan buru-buru membeli saham hanya karena semua orang sedang membicarakannya. Coba lihat data dan analisis fundamentalnya. Ketiga, fokus pada jangka panjang. Pasar saham bisa naik turun dalam jangka pendek, tapi jika kamu sabar, hasilnya bisa sangat memuaskan dalam jangka panjang. Keempat, kombinasikan strategi. Misalnya, carilah saham yang murah berdasarkan rasio price to sales tetapi juga memiliki momentum positif. Bagi anak muda seperti kita, James adalah contoh nyata bahwa kesuksesan tidak datang dari keberuntungan semata, tetapi dari kerja keras, analisis data, dan disiplin. Dia juga menunjukkan bahwa investasi bukan hanya untuk orang kaya atau profesional, tetapi bisa dilakukan oleh siapa saja asalkan mau belajar. Jadi, apakah kamu tertarik untuk mulai belajar investasi? Kalau iya, mungkin kamu bisa mulai dengan membaca buku-buku James atau mencoba strategi sederhana seperti membeli saham dengan dividen tinggi. Ingat, kunci utamanya adalah mulai sekarang, pelajari dengan baik, dan bersabarlah. Semoga pembahasan kita kali ini bisa membantu kamu memahami siapa James P. O'Shaughnessy dan bagaimana teknik-teknik yang dia ajarkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Yuk, mulai berinvestasi dan merencanakan masa depan yang lebih cerah.